Halo, sudah muncul ya tampilan saya? Udah, Pak. Baik, oke, kita mulai. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Zida ini raise hand, kenapa nih? Semoga muncul ya. Oke, kita hari ini akan bicara tentang BMS gitu ya, Building Management System. Nah, itulah mengapa saya di layar pembuka ini ada di background itu ada grafik-grafik gitu ya, ada tulisan occupancy high or low, kemudian ada desk, kemudian ada month gitu ya, ada January, February, March, uh, April, Mei dan segala macam, dan ada grafik gitu ya. Itu apa sih gitu ya? Tampilan di interface di entah itu di tablet atau di handphone ya, di gadget ya. Saya lanjutkan. Jadi, nah kita akan kemarin membahas apa cakupan dari uh, mata kuliah kita Intelligent Building, dan minggu lalu kita sudah kupas tuntas tentang energi alternatif selesai. Jadi yang PR kita yang belum dibahas adalah tiga ini yang dalam apa domain merah ini. Hari ini kita akan bicara tentang building management system, atau dahulu gitu ya orang menyebutnya adalah BAS gitu ya, building automation system. Nanti akan kita bahas sedikit apa sih bedanya gitu ya. Kita masih punya PR bicara tentang smart materials dan passive design ya. Jadi nanti akan ada semacam assignment terkait dengan passive design yang sebenarnya materi ini sudah dibahas di mata kuliah lain ya. Misalnya arsitektur tropis atau mungkin green building dan yang lain. Nah, saya akan mulai lagi dengan isu tentang data gitu ya. Jadi ada empat 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 icon gitu ya. Yang pertama di sebelah kiri itu adalah eh, apa itu, about ya, about 40% of global carbon dioxide emission come from buildings gitu ya. Jadi maksudnya kurang lebih emisi CO2 secara global di dunia ini datangnya dari bangunan gitu ya. Jadi ini makanya saya tulis di atas adalah carbon dioxide emissions gitu ya. Jadi isu besar di dunia ini bahwa emisi karbon terutama CO2 ya, yang ternyata datang dari bangunan yang 40%. Artinya kalau sudah datang dari bangunan, kita punya kontribusi besar di situ gitu ya. Nah, sementara dunia sudah bersepakat begitu ya, untuk apalagi di dunia arsitektur sudah mengarah kepada zero carbon gitu ya. Nah, padahal sementara ini kita kontribusi sudah buildings itu kontribusinya 40% terhadap emisi CO2 secara global. Itu yang pertama. Yang kedua adalah uh, more than 350 natural and man-made disasters in the world in 2019. Jadi ini isu tentang disaster itu bencana ya, bencana bencana alam gitu ya. Dan ini ternyata bencana alam ada sekitar 350 bencana alam di seluruh dunia di tahun 2019, di mana ini disebutkan bahwa ini natural and man-made gitu ya. Jadi maksudnya bencana alam ini diduga adalah memang natural gitu ya, memang alam gitu ya, yang yang terjadi di alam secara natural, atau yang man-made gitu ya, gara-gara orang ini, gara-gara kita semua ini yang ya kalau di Al-Qur'an kan sudah di apa ada ayatnya bahwa jangan berbuat kerusakan di muka bumi kan gitu ya. Tapi ternyata manusia ya dengan mungkin dengan segala keserakahan dan keangkuhannya begitu membuat sesuatu yang membuat ya bencana gitu ya, secara baik itu secara disengaja maupun tidak gitu ya. Kalau kita lihat pembalakan hutan gitu ya, itu orang dengan rakusnya memotong pohon-pohon gitu ya di tengah hutan gitu ya, bukan di pinggir hutan,
di tengah hutan gitu ya, yang tidak terlihat gitu ya, dengan rakusnya, berharap dengan rupiah yang atau dolar yang sangat besar gitu ya, sehingga dan tidak menanam kembali gitu ya, jadi tidak melakukan rebuisasi atau replanting gitu, sehingga ya padahal untuk menumbuhkan satu pohon, misalnya Anda menanam atau orang tua Anda menanam pohon jati, itu sebenarnya yang memanen kan Anda, itu Anda menanam pohon jati sekarang, itu yang memanen kan anak Anda gitu ya, kan begitu, karena umur jati kan puluhan tahun gitu ya, kalau kita lihat lingkaran tahunnya kan bisa saja sampai dia besar, diameter mendekati 80 atau 1 meter, itu kan butuh waktu mungkin hampir 100, ya sesuai dengan tahunnya, 80 ya berarti 80 tahun gitu ya. Anda nanam sekarang itu yang memanen kan anak Anda gitu ya. Artinya kalau orang memotong pohon itu dan tidak menanam kembali, tidak ada replanting atau reboisasi, itu berarti kan ya kerusakan gitu ya. Pohonnya gundul, ada problem air yang tidak dapat disimpan, ada problem flood ya, banjir gitu ya. Kita lihat beberapa di media ada kondisi-kondisi di mana di beberapa daerah di Indonesia itu ada banjir yang dulu belum pernah, daerah ini belum pernah banjir kok sekarang banjir dan lain-lain ya. Ada beberapa kondisi bencana alam ekstrim gitu ya di dunia ini yang man-made disasters gitu ya. Sebenarnya ini ulah manusia. Nah, kemudian yang isu ketiga adalah tentang wasted energy gitu ya. Jadi more than 30% of the energy is wasted in buildings gitu ya. Artinya apa? Artinya ternyata bangunan kita ini enggak efisien gitu ya, atau belum efisien karena ternyata 30% energi itu ya terbuang. Nah, tidak efisiennya ini bisa jadi karena equipment-nya, alat-alatnya. Misalnya contoh ya, mesin-mesin AC yang sudah model lama gitu ya, itu kinerjanya kan menurun. Misalnya bangunan kita sudah tua dengan AC, sistem AC yang lama gitu ya, dia kinerjanya sudah menurun, boros gitu ya, energinya boros gitu, sehingga energinya terbuang. Bisa jadi begitu, atau misalnya mohon maaf Anda menggunakan kendaraan ya sudah tahun tua gitu kan, berarti kan sudah dia mungkin sudah emisi karbon dioksidannya sudah besar, mesinnya sudah tidak efisien, tenaganya sudah menurun, bla 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 gitu ya. Kemudian bahan bakarnya juga Anda menggunakan misalnya dengan bahan bakar yang mengandung timbal gitu ya, yang lebih kita kepingin efisien menggunakan tipe bahan bakar yang murah gitu ya, sehingga ya kinerjanya mesin tidak efisien sehingga boros, atau bahwa memboroskan energi ini gara-gara perilaku kita gitu ya. Nah, misalnya contoh, kalau dulu kita di ruang kuliah gitu, begitu kuliah selesai, oke kita tutup kuliah selesai gitu kan, mahasiswa terus bubar, dosennya juga pergi, tapi nggak matikan lampu, nggak matikan kipas angin, nggak matikan AC gitu, langsung tidak hanya mahasiswa ya, dosennya juga oknum ya, ini saya bicara beberapa oknum dosen yang ngeloyor saja pergi gitu ya, don't care about energi gitu ya. Nah, LCD-nya juga masih nyala gitu ya, padahal sayang gitu ya, umur lampu LCD itu kan ada umurnya ya, kalau dia nyala terus gitu nggak ada yang beresin, ya sayang gitu, umurnya berkurang gitu ya, tanpa tanpa ada manfaatnya kan gitu ya. Walaupun ya betul bahwa teknologi sekarang dia bisa shutdown atau hibernate sendiri ya, tapi itu ya perilaku yang memboroskan energi ya. Nah, itu sesuatu yang memang perlu dalam konteks hari ini itu kita bicara tentang building management system. Terus yang keempat adalah ternyata ini ada fakta ya, dan ini mungkin ini dalam konteks global ya, dunia. Karena mungkin kalau dalam konteks di Indonesia itu mungkin ya bisa kita diskusikan lebih lanjut ya. Jadi about 90% of our time is spent indoor gitu ya. Jadi ini mungkin data global ya. Karena ini kan saya ambil dari satu web di mana ini
buildings of the future ya. Ini slash-nya ini kan buildings of the future. Jadi ke depan itu bahwa kurang lebih 90% aktivitas atau 90% waktu kita itu dihabiskan di dalam ruangan. Kalau saya punya data lagi dalam konteks yang lain itu di Indonesia itu kurang lebih ya kalau tidak salah sekitar 70% lah ya waktu kita habis di ruangan. Tapi itu juga riset itu juga kita bisa diskusikan. Artinya kalau kalau kita bicara tentang arsitektur tropis misalnya, itu disebutkan di situ bahwa aktivitas orang Indonesia katakanlah gitu ya, masyarakat kita itu sebenarnya lebih di luar rumah gitu ya. Kalau kita lihat misalnya masyarakat pedesaan itu kan sejak matahari subuh gitu ya, matahari berkokok itu kan sudah ke sawah gitu ya. Yang laki-laki ya ke sawah, yang perempuan juga keluar rumah gitu kan. Sampai siang gitu ya, si istrinya mengantarkan makanan ke suaminya gitu ya di pematang sawah gitu, kemudian nanti masih beraktivitas siang, pulang istirahat sebentar, kemudian nanti masih bercocok tanam di ladang atau apa aktivitas menjemur padi dan segala macam itu sampai sampai maghrib gitu ya. Nah, maghrib baru mereka masih kadang masih duduk di balai-balai di beranda rumah kan gitu ya, baru malam masuk rumah makan tidur kan gitu ya. Itu artinya kan lebih banyak waktu kita di luar. Tapi kalau kita bicara di konteks di metropolitan kota besar memang ya guyonnya anekdotnya kan misalnya orang bekerja di misalnya di apa ya di bank gitu ya. Itu kan atau mungkin orang yang bekerja di pabrik gitu ya itu kan anekdot atau guyonnya kan nggak pernah lihat matahari gitu karena pagi gitu apalagi di kota besar yang katakanlah di Jakarta gitu ya yang orang tinggalnya jauh dari kota Jakarta dari di ring Bodetabek gitu ya. Mereka kadang harus berangkat sebelum subuh harus berangkat entah itu naik motor entah itu naik KRL gitu ya kadang sampai harus subuhan di jalan gitu ya. Atau sampai kantor baru sholat subuh gitu ya. Matahari belum keluar gitu, sudah masuk kantor subuhan, kadang mungkin juga istirahat dulu sejenak sebelum scanning apa absen kan gitu ya. Nah, terus seharian di kantor gitu ya, nggak keluar-keluar di belakang meja sampai pada dia pulang kantor itu juga mungkin masih menunggu jalannya lancar, macet gitu ya. Mungkin keluar itu sudah maghrib atau habis maghrib gitu ya, sekalian sholat maghrib dulu di kantor gitu. Nah, itu kan artinya ya betul bahwa 90% dari our time is spent indoor gitu. Nah, ini 4 isu tentang emisi CO2, tentang disasters, tentang wasted energy, sama indoor activity. Nah, ini yang akan melatar belakang salah 4 itu bukan salah satu, 4 poin dan juga ada poin-poin yang lain yang mendasari kenapa ada intelligent building yang dimana di situ ada isu besarnya adalah building management system. Semoga ini clear ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau kita lihat diagram atau gambar skema ini, kita jadi akan melihat bahwa di bangunan itu seperti yang Anda rancang di stupa, Anda rancang di struktur konstruksi, struktur konstruksi dan utilitas ya SKU itu Anda kan sudah belajar tentang fire protection system, tentang security, tentang akses, ya, walaupun mungkin di mata kuliah tersebut nggak hanya sekilas gitu ya tentang kalau fire protection system Anda pasti belajar di utilitas, tapi masalah bagaimana door access gitu ya tentang security CCTV mungkin Anda sudah membahas di utilitas ya. Itu kemudian tentang energi gitu ya, isu-isu energi, bagaimana pengelolaan air, utilitas, monitoring itu mungkin kan tidak dibahas ya. Kita membahasnya di sini. Kemudian tentang lighting, bagaimana efisiensi terhadap pencahayaan, lift, communication, monitoring 24 hours, 7 days gitu ya. Kemudian HVAC, heating, ventilating, and air conditioning ya. Itu isu-isu yang atau poin-poin yang ada di dalam bangunan gitu ya. Nah,
Ya, tentu saja ini aspek utilitas ya. Nah, itu semua dalam konteks intelligent building itu makanya ini ada gambar di tengah ini kan ada otak gitu ya. Ada ada gambar otak. Jadi memang intelligent building itu menyediakan satu atau suatu sistem di mana dia bisa mengintegrasikan mengintegrasikan masing-masing subsistem tersebut gitu ya, dan memantau, memonitoring, mensinergikan begitu ya. Nah, itulah kenapa ini secara diagramatis dia digambarkan seperti ada dalam tanda kutip ada otaknya. Apalagi didukung oleh kemajuan di revolusi industri 4.0 di mana Internet of Things gitu ya, IoT ini IoT atau IoT ini yang akan mempermudah dan menjadikan integrasi ini akan jadi lebih luar biasa. Nah, saya nanti akan mencontoh tidak akan bicara teoritis ya, tapi saya akan mencontohkan beberapa aplikasi saja ya supaya Anda lebih mudah untuk menerimanya. Nah, topik hari ini adalah tentang building management system atau sering disingkat BMS. Nah, terkadang Anda akan mendengar juga tentang building automation system atau BAS gitu ya. Ini barangnya sama atau tidak sih gitu ya. Nah, dari beberapa referensi yang sempat saya baca itu memang ada referensi yang menyebutkan bahwa ya BMS itu sama dengan BAS gitu ya. Hanya kata lain gitu ya. Tapi dari beberapa referensi dan yang kita pelajari di kuliah-kuliah awal itu bahwa ketika kita studi kasus tentang gedungnya BNI itu ya, yang sudah dibangun puluhan tahun yang lalu, itu memang dia menyebutnya adalah BAS gitu ya, Building Automation System. Artinya di situ memang ada satu sistem-sistem otomasi gitu ya, sistem-sistem otomasi yang dalam beberapa equipment, terkadang dia bekerja sendiri, terkadang otomasinya itu terintegrasi. Nah, ada literatur lagi yang saya cukup merasa sepakat begitu ya, bahwa BAS itu adalah era masa lampau gitu ya. Jadi ketika kita contohkan saja gedungnya BNI yang BNI gedung BNI 46 ya di Jakarta itu, tidak salah kan waktu itu disebutkan bahwa itu gedung pintar pertama gitu ya, tidak hanya di Jakarta tapi kelasnya sudah di Asia Tenggara kalau tidak salah ya. Itu memang menerapkan sistem BAS gitu ya, sistem otomasi terhadap beberapa equipment di bangunan gitu ya. Nah, perkembangannya saat ini setelah sekian puluh tahun dengan perkembangan revolusi industri 4.0 di mana ada Internet of Things, kemudian robotik, dan yang lain-lain itu yang menjadikan sistem otomasi bangunan itu berkembang menjadi terintegrasi dengan yang namanya building management system. Jadi dengan bahasa sederhananya adalah menurut saya ya BAS itu menjadi bagian dari BMS atau subsistemnya dari building management system gitu ya. Jadi atau dengan kata lain ya kita sekarang bicaranya adalah BMS gitu ya. BMS di mana di dalamnya memang ada banyak sekali sistem otomasi atau BAS yang terintegrasi di dalamnya. Begitu ya. Nah, sekarang apa sih building management system ya, satu sistem di mana satu sistem di mana satu sistem di mana dalam satu bangunan itu termanage ya, dengan satu perangkat yang terintegrasi ya untuk memanage banyak hal gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat apa saja sih contohnya ya. Kita tidak banyak aspek yang bisa di-manage oleh satu sistem tersebut, tapi mungkin dalam satu bangunan tidak semuanya gitu ya. Ini tentu saja by owner ya, terkait dengan kemauan owner, arsiteknya, kemudian juga budget gitu ya, pendanaan. Nah, kalau kita agak flashback ke pertemuan kita minggu lalu dengan contoh kasus di apa
contoh kasus di Green School Bali ya, itu kita lihat dua layar LED-nya gitu ya di dalam bangunan itu kan kita bisa lihat tuh ada report terhadap electricity consumption gitu ya, ada solar energinya, ada PLN energi, kemudian ada energy consumption at a holiday versus school days gitu ya. Jadi ketika konsumsi energi pas libur sama pas jam sekolah itu kayak apa gitu ya. Dan bla 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 begitu ya. Sementara di kanan tuh ada visual terkait dengan apa vortex power plant gitu ya, micro hydronya, ada CCTV, ada bla bla bla, ada grafik segala macam. Ini sebenarnya kan yang dalam skala agak kecil mungkin ya, karena ini adalah ya itu yang yang BMS gitu ya. Jadi ada satu apa proses monitoring ya, monitoring terhadap berbagai aspek, terutama ini masalah energi gitu ya, electricity yang ter apa muncul dari solar gitu ya, dari masukan dari PLN. Di sini mungkin tidak muncul data tentang micro hydronya ya, mungkin di layar sebelah kanan tidak begitu jelas gitu ya. Nah, ini adalah satu monitoring ya, bagian dari BMS tersebut gitu ya. Satu proses monitoring bagaimana suplai matahari, energi matahari dari photovoltaic panels, panel surya itu mungkin during a day seharian gitu, atau mungkin selama seminggu atau selama sebulan atau annual selama setahun itu kira-kira seperti apa grafiknya kan gitu. Nah, itu akan bisa dicatat. Tapi tidak hanya monitoring saja, karena nanti ada satu analisis gitu ya dalam BMS yang canggih yang nanti akan saya tunjukkan itu, ada satu analisis, bahkan ada troubleshoot gitu ya, misalnya ada masalah di sana. Oke. Nah, ini contoh visual saja yang ini yang di Green School gitu ya. Kemudian ini satu contoh visual BMS dalam satu skala gedung yang besar gitu ya. Di mana di situ ada dalam gambar ini ada engineer, dia menghadapi banyak sekali layar begitu. Ada banyak sekali layar LED, ada CCTV di kanan, ada data-data di depannya, ada di atas, ada banyak sekali grafik gitu ya. Nah, ini yang bisa Anda bayangkan, satu ruang kontrol di satu bangunan di mana di situ banyak sekali data yang ditampilkan gitu ya, data yang ditampilkan. Dan tidak hanya data saja. Sudah muncul lagi tampilan saya di layar? Mohon reportnya. Ya, Pak. Sudah ya, oke ya. Sorry Ya. tadi ada koneksi yang terputus. Jadi ini yang tadi saya sampaikan bahwa di Green School mungkin skalanya kecil, tapi dalam skala besar kira-kira BMS tampilannya akan seperti ini. Dan ini sebenarnya ruang kontrol di satu gedung ya. Nanti kita bisa melihat itu dalam device Anda yang lebih kecil ya, di gadget Anda atau di tablet Anda.
Nah, meliputi apa saja sih gitu ya yang dicontohkan oleh pabrikan ini, Schneider Electric ini, itu ternyata dia bisa memantau gitu ya, memantau occupancy gitu ya, apa keterisian ya, occupancy itu keterisian dari gedung gitu ya. Loh, ngapain sih data keterisian gedung itu di analisis itu, kenapa sih, nanti mungkin kita bisa lihat. Yang kedua adalah temperature, ya ini umum ya, kalau dalam konteks green building itu kan masalah temperature, humidity, CO2 level, carbon dioxide level, itu kan sudah umum ya. Jadi bangunan itu ada satu pemantauan terhadap temperaturnya, kelembaban, kadar CO2-nya di dalam bangunan gitu ya, bahkan noise levelnya gitu ya. Jadi mau ada satu pantauan, oh ini daerah sini zoning ini berisik, zoning ini senyap, tenang gitu, itu ada. Kemudian sensor terhadap cahaya, terus sensor terhadap VOC. Ini VOC itu volatile organic compound ya. Jadi ini terkait dengan outdoors, itu terkait dengan apa ya, zat-zat bau dan polutan gitu ya. Jadi di situ ada sensor bahwa di ruangan ini tuh misalnya CO2-nya sudah terlalu tinggi nih, jendelanya harus dibuka atau orangnya harus keluar dulu, atau harus disuplai oleh udara oksigen segar gitu, karena kadar CO2-nya sudah terlalu tinggi gitu. Nah itu kan berpengaruh terhadap aspek kesehatan manusia kan gitu ya. Atau cahayanya ruangan ini terlalu tinggi ini, sudah pakai jendela siang hari, matahari sudah terik dan cahayanya masuk, tetapi masih nyalakan lampu, setelah nggak sadar nggak matiin lampu kan gitu ya. Nah, padahal lux meternya udah menunjukkan angka yang udah mungkin di atas 500 lux gitu ya, sudah sangat terang begitu, tapi orang karena saking sibuknya tidak matiin lampu. Ini kan memboroskan energi kan gitu ya. Nah, yang terakhir adalah tentang people count gitu ya. Ya, ini people count ini ngitung jumlah orang yang ada di dalam gedung gitu ya. Ini kan isu ini salah satunya kan dalam era pandemi ini ya, pandemi, during pandemi atau post pandemic gitu ya. Ini kan kita sering gitu ya, kalau kita masuk ke supermarket tuh si satpam selain mengecek suhu kita kan juga dia pegang ngitung ya, ngitung jumlah orang yang masuk. Ini kan masalah density gitu ya. Saya masuk beberapa mall besar di Jakarta itu juga dihitung gitu ya, jumlah di dalamnya seperti berapa orang gitu, dan ketika sudah mencapai katakanlah standarnya pada saat itu, pada era pandemi, kapasitas gedung hanya katakanlah 25% atau 50%, ya kita nggak boleh masuk itu. Saya pernah masuk ke satu supermarket yang kita ditahan gitu, masih density-nya masih tinggi Pak di dalam gitu, tunggu dulu di luar gitu, nanti begitu beberapa orang keluarga kita baru boleh masuk. Ini kan kaitannya dengan density gitu ya, di era pandemi. Nah, ini sistem ini memantau seperti ini gitu ya. Nah, penjabarannya seperti apa kita akan lihat. Nah, contohnya ini ya. Jadi sayang ini diagramnya tidak begitu tidak begitu jelas. Tapi ini adalah pantauan terhadap okupansi ya. Jadi keterisian satu gedung, di mana ini juga akan berpengaruh terhadap utilitas ya, utility ya, penggunaan ruang gitu ya. Jadi di sini Anda lihat di grafik itu sebelah kiri itu ada level lantai itu, ground, first floor, second floor, third floor dan lain-lain gitu ya. Kemudian di sebelah kanan itu ada gambar dinahnya ruang gitu ya, katakanlah ini di ground gitu ya. Ada warna-warna hijau, merah, orange gitu ya. Itu mungkin data di mana katakanlah kalau hijau itu mungkin kosong gitu ya, bisa jadi begitu, merah itu ada terisi kan gitu ya. Nah dari data-data ini, dan tentu saja data ini tentu saja didapat dari sensor-sensor yang ada begitu ya. Nah saya membayangkan begitu, ini akan di situ di atas tuh ada diagram tuh, pie diagram gitu ya, ada desk, ada offices, ada desk, ada offices, ada meeting rooms gitu ya. Itu labs, other itu kan diagram keterisian dari ruangan gitu ya. Nah, data-data ini
selama sepanjang waktu akan terinput semua gitu ya. Nah, gunanya apa gunanya? Kalau saya melihat gunanya ini juga akan melihat tren bagaimana dalam satu gedung itu mana sih ruangan-ruangan yang efektif terisi yang dipakai gitu ya. Mana sih yang ternyata ruang-ruang itu tidak useless gitu, nggak jarang kepakai kan gitu ya. Mana space-space yang tidak efektif gitu ya. Mana tempat-tempat duduk yang favorit, mana yang tempat duduk yang nggak pernah kepakai. Nah, ini kan sebenarnya untuk mengatur gitu ya, supaya penggunaan ruang-ruang itu efisien. Contoh ya, katakanlah kalau kita di gedung kita lah, kita punya gedung katakanlah di nggak usah jauh-jauh lah, gedung H kita ya, di mana kita sebenarnya dulu punya ruang studio di lantai 4 gedung H gitu ya. Tapi kalau misalnya diterapkan sistem ini, itu kita bisa lihat nanti utilisasi atau penggunaan ruang studio gambar di lantai 4 itu mungkin sangat kecil. Mungkin bisa dikatakan penggunaan oleh mahasiswa arsitek itu nol gitu ya. Karena jarang kita menggunakan ruang studio lantai 4. Alasannya macam-macam gitu ya. Udah naik tangga 4 lantai gitu ya, kemudian mungkin ruangannya juga kurang barangkali ya, mungkin barangkali meja gambarnya kurang representatif atau apa segala macam, kita nggak tahu alasannya, tapi kita jarang diplot menggunakan ruang tersebut gitu. Nah, katakanlah misalnya seandainya itu memang ruangnya arsitek, berarti kan nggak efektif ruang tersebut gitu ya. Dan selama ini ya kita acuh saja, ya, acuh tak acuh saja, kita tidak don't care terhadap itu gitu. Padahal sebenarnya kalau dia di manage dengan satu sistem ini kan ketahuan bahwa oh ini ruang ini nggak pernah dipakai, kita bisa gunakan atau switch untuk kegiatan yang lain. Nah itulah kita bicara tentang efisiensi. Termasuk di kampus kita ini kan beberapa yang isu yang muncul adalah kurang ruang kuliah kan gitu ya. Padahal sebenarnya kalau dipantau dengan sistem ini sebenarnya mungkin ya akan banyak sekali spot-spot ruang kuliah yang kosong gitu ya. Apalagi misalnya katakanlah di sore hari gitu ya. Kita kan selama ini kan belum mengoptimalkan kuliah malam ya. Ini kita bicara before pandemic dan kita akan bicara after pandemic ya. Nah, banyak sekali ruang-ruang kita yang sebenarnya kosong mungkin di pagi hari di jam seperti ini atau mungkin di sore hari atau malam hari gitu ya. Padahal kalau kita lihat di kota besar ya orang kuliah malam itu biasa gitu ya. Tapi kalau saya rasa mahasiswa juga no problem ya kuliah malam gitu. Mungkin yang problem ada sebagian kecil atau sebagian dosen yang agak keberatan kuliah malam. Tapi kalau di kota besar sudah hal yang biasa. Nah, itulah bagaimana building management system itu memanage occupancy gitu ya, level dari satu dari satu bangunan dan menganalisis dan untuk mungkin dalam bayangan saya dia memberikan report itu, ini zona lantai sekian itu nggak pernah dipakai atau ini nggak efektif, layoutnya nggak efektif dan lain-lain itu yang perlu di dicarikan solusinya. Barangkali ada suatu spot yang nggak pernah dipakai. Ternyata apa alasannya? Alasannya mungkin daerah itu gelap, lembab gitu ya, atau mungkin menakutkan gitu ya, atau yang lain kan. Dari itu yang bisa kita carikan solusi. Misalnya, oh daerah tempat situ ternyata ventilasinya kurang ya, mungkin kita nambah ventilasi di situ dan lain-lain. Gitu. Nah ini kan menarik ini. Ini yang by data, by sensor. Oke, ini yang tentang okupansi. Kemudian yang terkait dengan nah ini bahkan data itu bisa menunjukkan satu grafik gitu ya. Jadi occupancy high or low gitu selama bulan ya. Selama 1 tahun gitu ya. Itu kita bisa melihat bahwa grafiknya seperti itu gitu ya. Di situ kita juga bisa melihat tren gitu ya. Bahwa satu gedung misalnya rental office gitu ya ataupun mungkin hotel gitu ya, hotel atau mungkin hospital, mungkin hotel ya, kita bicara hotel gitu ya. Kita bisa lihat bahwa ternyata keterisian ruang gitu ya, itu mungkin akan meninggi di bulan-bulan tertentu gitu ya. Akan meninggi di bulan-bulan tertentu, akan meninggi di bulan-bulan tertentu saja dan akan rendah di bulan-bulan tertentu juga gitu. Misalnya katakanlah ini konteksnya hotel ya. Kita lihat grafik yang biru saja ya. Itu berarti di Januari sampai Mei itu bukan trennya orang wisata gitu. Misalnya gitu ya. Keterisian hotelnya rendah gitu ya. Baru di
pertengahan tahun dan akhir tahun saja nih keterisiannya tinggi gitu ya. Misalnya begitu ya. Nah, data ini kan akan menginput pada manajemen, oh ya berarti kalau di Januari sampai Juni mending kita ini ya harga kita diskon gitu ya, kamar hotelnya kita diskon gitu, atau mengadakan event-event apa gitu supaya tingkat keterisiannya jadi lebih tinggi. Misalnya begitu ya, contoh kalau untuk suatu fungsi hotel. Nah ini yang data ini kan semua by system ya, jadi tidak dicatat manual oleh petugas gitu ya, tetapi ini sudah by system kan gitu ya, by sensor, by system, by another sistem kan gitu ya. Oke, ini tentang okupansi, kemudian apalagi nih? Nah ini juga kelanjutan dari tadi ya. Jadi dari data-data itu muncul grafik gitu ya. Dari grafik itu terintegrasi dengan misalnya terkait dengan okupansi di atas itu mungkin nggak gitu jelas ya, grafiknya itu ada temperature gitu ya. Jadi ini juga ada menunjukkan data temperatur ruang itu, selain keterisian kita bisa melihat temperatur ruangnya itu seperti apa gitu ya. Temperatur ruangnya seperti apa. Jadi ya itu contoh grafik ya, contoh grafik. Sebentar saya matikan, aduh handphone saya. Oke, mohon maaf, saya matikan sebentar tadi. Ya, jadi jadi dia akan memantau temperatur ruangan. Nah, dari situ kan mungkin bisa dilihat ya bahwa ruang-ruang yang kosong, yang kosong. Ya, oke. Jadi itu kira-kira seperti itu. Jadi dari ruangan-ruangan itu akan terpantau bagaimana temperaturnya di dalam ruang, kemudian penggunaan AC-nya. Bisa jadi ruangan itu kosong tapi AC-nya nyala terus gitu ya. Nah, itu yang akan apa akan apa akan membuat itu suatu ini jadi efisien ya. Jadi efisien. Oke. Oke, ini sudah hampir setengah 9. Oke, Anda ada kuliah lain ya setengah 9. Saya juga ada rapat jam 9. Nggak apa-apa, kita lanjutkan sebentar. Nah, itu contoh ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini eh, terkait okupansi, terkait juga tentang ini saya nyebutnya apa ya, bahkan sudah personal ke orang gitu ya. Jadi kalau tidak salah di sistem ini kita bisa melihat bahwa si pekerja ini posisinya di mana, dia available enggak di kantor gitu ya, roadnya bagaimana untuk menuju orang tersebut gitu ya. Misalnya kita janjian bertemu itu kita nanti pakai lift, lobby lift yang mana, posisi di lantai berapa, di ruang apa, dia available di ruangan tidak atau sedang pergi gitu ya. Nah, itu bisa gitu dari gadget kita bisa bisa melihat gitu ya. Nah, ini kan terkait dengan tadi ya ya isu okupansi tadi ya sama people count gitu ya. Jadi kita bisa melihat nih posisi-posisi Anda sedang di mana kan dan lain. Itu yang membuat orang juga kadang kerja jadi efisien karena kadang kita harus bertemu dengan seseorang di lantai sekian gitu. Kadang kita uh, udah naik ke lantai sekian, udah nunggu lift lama sampai di sana ternyata orangnya nggak ada, sedang keluar Pak gitu segala macam. Nah, ini dengan sistem ini barangkali akan lebih efisien karena kita bisa memantau. Nah, begitu. Ke seterusnya adalah misalnya contoh ini ya, tampilan tentang demand comparison by zone today ya. Itu ada dalam kurung kilowatt ya. Jadi ini kita bicara tentang energi gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa di zone ini kan yang warna-warni ini kan zona ya.
itu mungkin dalam satu floor plan itu ada zona-zonanya, kita bisa lihat bahwa perbandingan kebutuhan energi di dalam gedung itu bervariasi gitu. Kita bisa lihat trennya yang zona hijau itu tinggi sekali gitu ya, 60 sekian kilowatt misalnya kebutuhannya, sementara yang zona orange itu rendah, hanya sekitar 18 katakanlah itu kilowatt today gitu ya, today hari ini gitu ya. Nah ini ada apa di sana kan gitu ya, ada aktivitas yang tinggi atau apa gitu. Nah ini dari sini kan data selama 1 tahun bisa dilihat dan dianalisis gitu ya. Jangan-jangan energi yang sangat tinggi itu dihasilkan oleh ketidakefektifan satu penggunaan gitu ya, atau mungkin yang daerah tersebut atau mungkin equipmentnya, alat-alatnya itu boros gitu ya, sudah tua atau segala macam gitu ya, atau mungkin ada kerusakan di sana. Nah, ada kerusakan di sana tidak terdeteksi kan, bisa juga kan kalau kita punya gedung puluhan lantai atau ratusan lantai itu kan kita tidak, kalau dengan cara manual kita kan tidak bisa memantau satu sistem itu berjalan dengan baik atau tidak dalam satu gedung yang sangat luas. Contoh saja saya kemarin ya, kemarin 2 hari yang lalu ya, saya menginap di satu hotel baru gitu ya. Kebetulan itu saya kenal dengan ownernya gitu ya. Saya menginap di satu hotel baru yang baru berdiri 1 tahun gitu ya. Saya menginap di situ baru grace gitu ya. Tapi ketika saya malam itu mandi gitu, saya loh ini kok uap air panasnya ini kok enggak keluar ya. Ternyata saya mendongak ke atas itu exhaust fan-nya itu udah enggak nyala gitu ya. Jadi tidak terekstrak uap dari air panas mandi gitu ya. Jadi efeknya apa? Jadi ruangan jadi berkabut begitu, cermin itu jadi burem gitu karena uap gitu ya. Nah, itu hotel baru gitu. Nah, itu kan tidak terdeteksi oleh building management gitu ya, bahwa exhaust fan-nya di kamar mandi itu nggak nyala gitu. Tapi kalau dengan sistem yang building management system harusnya itu terpantau gitu ya. Ada problem di sini, ada problem itu terdetek. Oke ya. Nah, ini contoh visual tentang mungkin security ya, safety and security ya. Dari situ kita bisa melihat pintu mana yang terkunci, pintu mana yang tidak gitu ya. Kita akan bisa memantau itu, bahkan mungkin ya pintu-pintu kita bisa menyalakan atau mengunci dan membukanya secara otomatis lewat sistem gitu ya. Kalau Anda lihat di film-film kan gitu ya, kadang kita bisa membuka menutup dalam satu gedung pintar gitu ya, kita bisa ketika ada bahaya atau ada apa kejahatan atau apa, kita bisa menutup pintu secara otomatis dan lain. Nah itu ya memang bisa dilakukan oleh satu sistem manajemen bangunan kan gitu ya. Oke, nah selain pengoperasian pemantauan itu ternyata juga ada semacam diagnostik gitu ya, suatu diagnosa terhadap suatu semua atau sebagian besar sistem di bangunan itu ya. Kalau kita lihat di tampilan device ini kan kita bisa lihat, walaupun aduh ini tulisannya kurang jelas ya, itu ada ini kan kita bicara itu diagnostik, kemudian ada alarm, ada project, ada reporting, bla 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 gitu ya, sebelah kiri. Sementara sebelah tengah gitu ya, kalau kita bisa tengah itu ternyata bahwa saya membayangkan ini satu sistem building management system yang dimiliki oleh satu perusahaan yang memiliki kantor cabang di berbagai kota di dunia kan gitu ya. Saya menyalakan charger saya dulu sebentar. Mohon maaf. Sebentar, saya mohon maaf ini power power saya laptop sebentar. Oke. Sebentar ya. Kita cek dulu.
Oke, kita lanjutkan ya. Jadi di layar ini kan terlihat bahwa apa ini contoh dari building management system yang dalam bayangan saya ini satu perusahaan yang memiliki kantor cabang di seluruh dunia gitu. Kalau kita lihat di sini kan ada kelihatan tuh ada headquarters atau kantor pusat, kemudian ada Australia office, ada UK office gitu ya, South Boston office gitu ya. Nah, berarti kan pemantauan terhadap seluruh kantor cabangnya di seluruh dunia itu. Bahkan bisa seperti itu ya. Sudah lintas batas gitu ya. Satu perusahaan yang bisa memantau kantor cabangnya di tempat lain dari sisi ini apa ini AHU gitu ya, listrik AC-nya gitu ya. AC-nya itu kita bisa mengontrol, memantau listriknya gedung cabang kantor kita di negara lain gitu ya. Ya, seperti itu ya. Ada isu-isu di sini, ada notes-nya, kemudian ada cost-nya, di sini ada rupiahnya gitu ya. Saya membayangkan ya ini data. Mungkin mungkin loh ya kantor pusat katakanlah kalau di Indonesia kantor pusatnya di Solo misalnya gitu ya. Kantor cabangnya di Karanganyar, di Sragen, di mana di Klaten misalnya kita bisa mantau penggunaan AC-nya itu di kantor cabang Klaten itu kok tinggi ya. Biayanya kok per bulannya kok paling tinggi ya. Kenapa sih di sana? Apakah memang orangnya suka dingin gitu atau orangnya lupa matikan AC atau apa gitu ya. Mungkin sederhananya seperti itu. Oke. Ya. Eh, Bahkan di sini ada semacam troubleshoot gitu ya. Troubleshoot itu ya solusi terhadap apa masalah gitu ya. Misalnya di atas itu kan ada tulisannya problem simultaneous heating and cooling gitu ya. Jadi mungkin kita bisa melihat ada problem di mana nih di kantor cabang di Klaten nih kok cost-nya tinggi gitu ya. Ada apa di sana gitu ya. Sistem ini akan menawarkan atau memberikan solusi berupa troubleshoot ya. Seperti Anda kalau punya masalah di laptop Anda gitu kan, printernya nggak bisa nyala gitu kan, Anda bisa lihat troubleshoot itu apa sih masalahnya apa saja, coba kabelnya cek gitu, coba mungkin tintanya, coba apa. Itu juga sistem juga begitu ya. Bahkan dia yang di highlight hijau ini kan ada tulisannya ya suggested action gitu. Coba apa nih, suruh cek apanya, suruh monitor apanya dan lain-lain. Nah, sistem itu terintegrasi dan ini ternyata juga bisa melewati teknologi IoT tadi, Internet of Things ini memang kita bisa melakukan ini borderless gitu ya, lintas lintas benua kan gitu ya. Itu yang sangat menurut saya sangat canggih lah ya. Gitu. Nah, bahkan Anda juga bisa akses itu di mobile device kan gitu ya. Jadi kita bisa memantau itu di layar tablet atau handphone kita gitu ya. Dari sisi energi bagaimana, dari sisi maintenance laporannya bagaimana, di sisi comfort gitu ya. Yang biru ini kan comfort nih ya, seperti apa gitu ya. Bahkan kita bisa lihat grafiknya gitu ya. Ada reportnya gitu ya. Misalnya total avoidable energy cost trend gitu ya, trennya. Nah ini apa biaya terhadap untuk energi, total maintenance incident trend gitu ya. Jadi ini ada insiden-insiden dan maintenance itu di datanya seperti apa selama 1 minggu atau 1 tahun kan gitu ya. Nah, bla 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 kan gitu ya. Nah, oke. Nah, ini endingnya apa? Endingnya adalah efisiensi gitu ya. Kalau kita lihat sistem tadi adalah satu kolaborasi dari teknologi, kemajuan teknologi ya, teknologi internet, teknologi gadget, teknologi komputer gitu ya. Kemudian gabungan dari people and expertise gitu ya. Oh ya, tadi belum saya sampaikan bahwa ternyata dengan seperti ini kita bisa menghadirkan tenaga ahli itu ya sederhananya adalah tukang servis gitu ya. Tukang servis itu mungkin tidak datang saja ke tempat gitu ya. Misalnya contohnya, contoh sederhananya begini, saya barusan pasang parking gate system gitu ya di aset kita gitu ya. Nah, si expertnya ini, si ahlinya itu ada di Jakarta gitu, sementara kita di Solo gitu ya. Nah, ada masalah di satu sistem gitu ya. Nah, masalah itu akhirnya dia memberikan panduan gitu ya lewat ini tradisional ini lewat video call gitu ya. Ini loh caranya memperbaiki
sistem di komputer begini, kita video call dan lain. Itu kan berarti kan satu troubleshoot dengan teknologi yang konvensional sebenarnya gitu ya, bagaimana mengatasi masalah. Tapi dengan building management system itu bisa dilakukan mungkin secara elektronik. Orang bisa mungkin memberikan solusi dan perbaikan itu dari tempat yang lain. Nah, di konteks ini antara gabungan teknologi, people dan keahlian, expertise dan collaboration ini bisa mengefisienkan satu secara resources gitu ya, sumber daya itu, dan prioritasnya itu bisa 20% gitu ya. Seperti itu. Nah, dari sisi mungkin ini kaitannya data ya, pengukuran verifikasi itu kita bisa efisien sekitar 25% begitu ya. Nah, dengan sistem ini ya yang ditawarkan ini. Kemudian dari sisi reduce unplanned downtime gitu ya. Jadi ini reduce apa ya, satu masalah gitu ya yang tidak terencana gitu ya, itu bisa sekitar 29% kan gitu ya. Dan preserve investment value gitu ya. Jadi maksudnya ini terkait dengan investasi infrastruktur gedung tersebut ya. Itu kita bisa mereduce sekitar 33%. Ya. Artinya dari angka-angka itu kan kurang lebih sekitar 20-30% kita itu bisa lebih mengefisienkan gedung tersebut ya, baik dari segala hal kan gitu ya. Nah, seperti itu. Ini ada data tentang akses to mobile expertise remotely. Jadi maksudnya tadi yang mungkin isu yang saya sampaikan bahwa ternyata kita bisa melakukan satu asistensi atau mungkin satu troubleshoot dari para ahli itu semakin meningkat tanpa dia mungkin harus hadir di tempat tersebut ya. Nah, begitu. Nah, ini yang menurut saya gambaran bagaimana building management system itu dilakukan dalam bangunan ya. Dilakukan di bangunan. Jadi ini gambaran saja bagi mahasiswa bagaimana kecanggihan dulu building automation system, suatu sistem otomasi, tapi sekarang sudah masuk ke manajemen. Kalau kita bicara manajemen itu kan berarti pengelolaan, pengkoordinasian, pengmonitoring gitu ya, dan mungkin directing kan gitu ya, mengarahkan kan, dan reporting kan gitu ya dari segala sistem yang ada di bangunan. Ya, saya rasa itu materi hari ini tentang building management system, dan ada satu tugas yang harus Anda lakukan sesuai dengan kelompok yang kemarin saja ya, kelompok kemarin saja. Ini nanti akan jadi satu bahan diskusi begitu ya. Jadi Anda perlu melakukan diskusi kelompok gitu ya, dan melakukan submit satu dokumen terkait dengan materi pasif design. Kenapa ini saya minta Anda diskusi internal mahasiswa? Karena sebenarnya isu tentang pasif design ini kan sudah banyak, tadi saya sampaikan banyak dibahas di mata kuliah lain ya, tentang arsitektur tropis, mungkin green building, kemudian dan mata kuliah yang lain gitu ya, tentang pasif design. Nah, pasif design ini bagian dari pembahasan di intelligent building sebenarnya. Nah, tolong Anda bikin satu presentasi atau paper lah gitu ya, atau ya tampilan di PowerPoint saja. Apa tuh pasif design itu apa? Nature-nya itu apa pasif design? Kemudian contoh-contohnya apa gitu ya. Anda mungkin bisa ciptakan contoh, dan skala contoh ini bisa saja dalam skala kecil, dalam skala bangunan rumah tinggal, sampai pada contoh suatu bangunan yang skala besar, baik itu bangun residensial ya, tempat tinggal, ataupun komersial, baik itu mungkin atau mungkin perkantoran ya, office gitu ya, atau mungkin industrial building gitu ya. Silahkan. Nah, jadi kira-kira apa sih isu tentang passive design itu apa? Nah, ini silakan Anda siapkan materi presentasi ini, dan saya harapkan ini bisa Anda submit ya di akhir pekan ini gitu ya. Itu. Jadi kita nanti akan tinggal punya PR terhadap
nanti detailnya waktu dan pengiriman itu akan saya kirimkan lewat Indira. Jadi kita tinggal punya PR tentang satu pertemuan lagi ya tentang smart material. Saya rasa itu rekan-rekan mahasiswa. Ini mohon maaf nih kamera saya kok jadi off. Ada pertanyaan? 1-2 pertanyaan? Halo? Ini sudah terima kasih pada Indira yang sudah menyampaikan absensi ya, tolong diisi nanti disampaikan ke saya. Saya rasa cukup ya, tidak ada pertanyaan, juga sudah 8.40 kalau tidak salah. Anda juga punya agenda kuliah lain di ruang lain. Saya rasa cukup untuk pagi hari ini. Terima kasih. Tolong nanti terkait dengan tugas yang harus Anda lakukan di kelompok, terkait dengan passive design, silakan Anda siapkan ya. Demikian, terima kasih.